Nah, ini adalah satu kardus, bukan sponsor ini ya, merek Motul ini. Kebetulan kardus yang dibawa adalah bekas kardus oli Motul. Nah, ini adalah yang sudah saya beli kemarin. Nah, ini segini banyak nih isinya teman-teman. Kita mulai dari pertama, dari mana kita mulai? Mungkin minyak rem ya. Ini adalah minyak rem yang saya beli DOT 4 merek Saiken. Sebenarnya sih untuk mobil Jepang sampai saat ini bisa menggunakan DOT 3 atau DOT 4. Artinya tidak harus menggunakan yang DOT 4. DOT 3 pun bisa. Tapi saya sengaja membeli yang DOT 4. Karena DOT 4 ini titik didihnya lebih tinggi dibandingkan DOT 3. Artinya cairan minyak rem yang digunakan DOT 4 itu lebih baik daripada DOT 3. Nah, ini adalah kemasan 1000 ml atau 1 liter. Saya membelinya di Toda ya, karena saya punya banyak pengalaman tuh beli di bengkel pinggir jalan tuh. Berapa kali saya ketemu oli-oli itu palsu. Jadi lebih baik teman-teman tuh yang membeli cairan-cairan berupa oli ataupun apa tuh di bengkel yang lebih jelas ataupun toko khusus oli yang terkenal. Nah, ini spesifikasinya cairan minyak rem dari Saiken DOT 4 ini. Nah, komposisinya tuh di sini tuh dia menggunakan campuran dari glikol ether, polyethylene glikol, antioksidan dan anti karat. Nah, ini adalah ya sebenarnya sih nggak ada yang spesial ya, cuma di sini ini titik didihnya nih 155 derajat Celcius atau 311 Fahrenheit. Itu minimum wet boiling point. Boiling itu adalah titik didih, poinnya titiknya. Jadi kalau DOT 3 udah dipastikan pasti di bawah 155, mungkin sekitar 140 atau 130-an. Ada lagi yang tertinggi sekarang tuh DOT 5, tapi itu hanya untuk dunia balap ya, nggak bisa dipakai di mobil-mobil biasa karena komposisinya itu kalau mobil balap atau motor balap kan minyak selang remnya maksud saya itu udah khusus, beda dengan yang diproduksi massal itu selangnya masih selang karet. Jadi DOT 3 DOT 4 yang cocok itu. Oke. Yang kedua kita lihat dari ini. Nah, ini saya juga beli yang merek sama Saiken. Tadinya mau beli yang TMO, tapi harganya menurut saya terlalu mahal karena TMO juga pasti itu dia rebranding ya, nggak mungkin dia produksi sendiri karena perusahaan otomotif kan dia pasti nggak mungkin memproduksi oli atau memproduksi cairan-cairan seperti ini, pasti mereka juga rebranding. Kita tapi nggak tahu dia pakai Saiken apa pakai Preston atau nggak apa, tapi ini yang saya beli merek Saiken dan komposisi konsentratnya juga sama 50% gitu. Di sini isinya 4 liter, anti overheating, anti korosif dan safe for aluminium and metal. Dia melindungi aluminium dan metal, tidak mudah karat ya. Ini kemasan 4 liter ya, dan ini nggak usah dicampur lagi air, tinggal pakai, tinggal yang lama itu kita kuras dulu cairan yang lamanya. Oke, yang berikutnya kita lanjut lagi. Oli mesin. Nih, oli mesinnya saya mencoba menggunakan Motul SAE 5W30. Sebelumnya saat ini terpasang itu mereknya Q8, SAE-nya 10W40. Nah, saya mencoba pengen turun ke yang lebih encer 5W30 ini dengan merek Motul Hightech 100 Plus. Dan Motul ini diproduksi di Vietnam ya. Nah, di bawah ini tuh. Motul produksi di Vietnam dan dipasarkan diimpor oleh PT Perkasa Teknologi Indoloop Jakarta. Oke, ini untuk oli mesinnya, dan yang dibutuhkan adalah ada 3 tuh, tadi 1, 2, 3, dan berikutnya oli transmisi. Nah, ini untuk oli transmisi manual ya, spesifikasinya GL4 karena GL4 ini aman untuk gigi kuningan atau ring synchronous. Jadi kalau menggunakan transmisi manual
teman-teman malah menggunakan G5, ya mungkin bisa, tapi untuk jangka panjangnya itu ring synchromesh-nya itu cepat aus, cepat botak gitu loh. Nanti itu yang kena, karena GL5 itu nggak dispesifikasikan untuk kuningan, tapi GL4 bisa. Dan ini kekentalannya 80W 90, artinya di suhu dingin dia bisa di suhu 80 WW. Ini kan winter ya, dan ini suhu panasnya 90. Ini merek Castrol, kemasan 1 liter. Karena untuk saya belinya 2, 1 yang tadi ini dan 1 lagi nih, 2. Karena untuk Toyota Rush itu transmisi manualnya membutuhkan 1,2 liter. Ya, nanti ada sisanya berarti 800 mili. Nah, untuk berikutnya oli Gardan. Saya memilih merek Valvoline. Ini GL5, dia SI-nya single grade ya, 90, hanya kekentalan 90 doang. Karena ini untuk Gardan itu kan roda giginya soalnya hipoid. Biarpun sama-sama miring kayak transmisi manual, tapi dia miringnya itu nggak benar-benar miring, tapi agak melengkung gitu. Jadi namanya gigi hipoid. Nah, dia butuh yang kekentalannya lebih kental, SAE 90, dan dia GL5. Nah, kalau tadi ada pertanyaan misalnya gimana dengan oli yang manual ini tapi masuk ke Gardan gitu, GL4 ke G5, bisa, cuma kekentalannya nggak mencukupi karena dia harus yang agak kental, gigi hipoid 90. Lalu kalau dibalik, yang ini dipasang ke transmisi manual, ya bisa juga, cuma ring synchromesh-nya itu ini GL5 ini nggak dirancang untuk ring synchromesh, yang artinya nanti gigi kuningannya yang kena. Jadi artinya emang sebenarnya masing-masing ya, cuma banyak di daerah kita ini cari simpennya beli kemasan yang 4 liter itu, yang Pertamina itu Rorot mereknya kalau tidak salah ya. Itu entah mau beli yang GL5 kemasannya warna biru, atau yang GL4-nya Rorotnya itu warna merah, biasanya 4 liter. Nah, itu biasanya langsung dipakai untuk transmisi dan gardan. Ya bisa, tapi untuk jangka panjangnya nanti pasti bermasalah. Alangkah baiknya tetap dipisah, yang khusus GL4 ya GL4, yang khusus GL5 ya GL5. Nah, untuk Valvoline ini produksi mana nih ya? Valvoline ini produksi Singapura. Kalau untuk Castrol ini dia produksinya dari dia lisensi doang nih. Wewenangnya dari Limited England, berarti pabrikannya, pemegang namanya nih Castrol di England. Diproduksi oleh Castrol Manufacturing Indonesia, berarti ada pabriknya di Indonesia. Ya, untuk oli gardannya ini kita butuh 1, 2, 3 liter, karena oli gardan Toyota Rush itu sekitar 2,5 liter. Jadi ntar masih sisa 500 mili. Nah, kalau ada yang bertanya tentang rincian harganya gitu, rincian harganya kita juga punya. Ini rincian harganya, ini invoice-nya, fakturnya. Nah, untuk second brake fluid dot 4 1 liter harganya 97.000. Itu yang minyak rem yang 1 liter. Kemasannya yang ini tadi. Nih. Terus berikutnya second coolant 50% konsentrat 50% konsentrat 4 liter 1 galon. Itu yang tadi air coolant ya. Harganya 138.000. Untuk Motul High-Tech 100 plus 5W30 1 liter. Harganya 170.000 dikali 3, jadi 510.000. Yang ini olinya. Terus Castrol manual transmission fluid 80W90 1 liternya 72.000. Kita butuh 2, 144.000. Nah, yang ini. Terus terakhir Valvoline gear Gardan Super 90 saya 90 1 liter. Kita butuh 3, 1 liternya 84.000, jadinya 252.000. Yang ini. Dan totalannya semua 1.141.000. Nah, ini dibeli di Toda, tapi ini juga bukan sponsor loh. Ini dibeli di Toda karena tempat yang bagi saya itu terpercaya keasliannya. Di sana juga mereknya macam-macam, oli dari luar apapun ada semua. Dan ini akan kita pasang nanti di Toyota Rush
untuk perawatan 50.000 kilometernya gitu. Jadi entah teman-teman kalau ada yang mau, mungkin ini bisa jadi rekomendasi nih merek-merek ini, tapi mungkin ada yang lebih baik lagi atau ada yang lebih bagus lagi. Itu referensi teman-teman masing-masing sih ya gitu. Oke, jadi sharing video ini kali ini adalah seperti ini, tentang pembelian apa-apa yang dibutuhkan untuk mobil Toyota Rush atau juga Avanza Veloz sama ya, karena mesinnya sama, jadi kurang lebih jumlah olinya, jumlah ininya sama. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan sehat selalu di masa pandemi ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan share ke teman-teman Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.